Hai hai hai. Shalom adik-adik yang terkasih dalam Tuhan. Gimana kabarnya hari ini? Luar biasa bukan? Pasti luar biasa. Ketemu lagi dengan Kak Tuti pagi ini di ibadah online. Gimana adik-adik? Sudah siap ibadah kita pagi ini? Ayo, sebelum ibadah kita lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, pagi ini kami mengucap syukur kalau kami boleh ibadah bersama-sama kembali walaupun secara online. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar kami akan memuji, akan bernyanyi buat Engkau, akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan berkati kami, berkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Siapa yang pagi ini mau memuji nama Tuhan? Semua pasti mau memuji nama Tuhan. Pagi ini kita mau bersukacita, mau bermuji nama Tuhan. Ayo semuanya bangkit berdiri, kita mau sama-sama memuji Tuhan. Sukacita, ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita, ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji dan sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji dan sorak haleluya, haleluya. Wow, 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 wow. Sukacita, ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya sukacita, ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya ku angkat tangan puji dan sorak haleluya, haleluya. Ku angkat tangan puji dan sorak haleluya, haleluya. Wow, 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 wow. Sukacita, ku bertemu dengan Yesus, Dia Tuhanku. Ku memuji dan menyembah Tuhan Yesus. Oh senangnya puji nama Tuhan adik-adik, pagi ini kita sudah bersukacita. Sekarang tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan cerita tentang kebaikan firman Tuhan. Mari siapkan hati adik-adik, duduk yang manis, benar-benar perhatikan firman Tuhan. Simpan di dalam hati dan jangan lupa, lakukan dalam kehidupan adik-adik setiap hari. Ayo lipat tangan, tutup mata, kita siapkan hati kita. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku, ku
tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Ku ingin tumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus, tolong padaku. Tuhan Yesus, sekali lagi kami berterima kasih kalau pagi ini kami boleh memuji, memberikan suara kami yang terindah buat Engkau. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Mari Tuhan, urapi telinga kami, urapi hati kami, agar firman yang kami dengar boleh bertumbuh dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, kali ini Kak Tuti mau bercerita tentang seorang yang suka curang, jahat. Teman-temannya nggak suka sama dia. Teman-temannya benci sama dia. Penasaran ya adik-adik? Pengen dengerin ya? Nah, duduk yang manis. Dengarkan cerita Kak Tuti. Fokus. Jangan toleh kiri kanan. Semua lihat Kak Tuti. Coba dengerin. Ada orang naik-naik pohon. Orangnya pendek. Dia mau melihat Yesus. Namanya, ayo siapa namanya? Ada yang tahu adik-adik siapa namanya? Siapa ayo? Oh, ada yang tahu ya? Shh, diam kalau tahu, simpan ya. Nah, Kak Tuti pagi ini mau ceritanya ada di Injil Lukas 19 ayat 1 sampai 10. Adik-adik boleh baca. Yang tidak bisa baca nanti minta tolong mama bacain ya. Nah, pada suatu hari di kota Jericho ada seorang yang sangat kaya. Rumahnya bagus. Lemarinya penuh dengan pakaian yang bagus-bagus. Dan banyak makanan. Uangnya banyak di rumah itu. Nah, orang itu namanya Zakheus. Nah, sudah mulai ingat ya? Nah, Zakheus ini orang yang sangat kaya adik-adik. Tapi, Zakheus ini seneng gak ya dengan kekayaannya? Ternyata Zakheus ini gak bahagia adik-adik. Dia sedih sekali. Dia selalu di rumahnya yang besar itu merasa kesepian. Kenapa kok Zakheus kesepian? Karena Zakheus tidak punya teman. Tidak ada teman yang mau jalan-jalan sama dia.
Tidak ada teman-temannya yang mau main ke rumahnya. Semua temannya membenci Sakyus. Loh, kenapa kok teman-temannya benci Sakyus? Nah, Sakyus ini bekerja sebagai pemungut cukai atau yang suka menagih-nagih pajak. Teman-temannya nggak suka sama dia karena dia suka curang. Sakyus selalu meminta menagih pajak lebih dari apa yang seharusnya dibayar. Dia meminta lebih banyak dari biasanya. Terus untuk apa uang itu? Untuk memperkaya dirinya sendiri. Makanya banyak orang yang tidak suka sama dia. Dia tidak punya teman. Gak ada yang mau berteman sama dia. Nah, pada suatu hari, Sakyus ini mendengar desas-desusnya. Nah, di kotanya akan datang seorang yang sangat baik hati. Seorang yang suka menolong. Seorang yang besar kuasanya. Siapa dia? Nah, Tuhan Yesus akan datang ke kota Yeriko. Nah, si Sakyus ini belum pernah melihat Tuhan Yesus. Ia hanya mendengar kalau Tuhan Yesus itu baik dan suka menolong. Dia ingin sekali bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia ingin melihat seperti apa sih Tuhan Yesus itu. Nah, karena penasaran, si Sakyus itu menunggu di tepi jalan. Dengan siapa tahu ada rombongan Tuhan Yesus yang datang berjalan. Nah, itu dia. Sakyus melihat rombongan banyak orang yang sedang berjalan ke arahnya. Tetapi, mana ya yang namanya Tuhan Yesus? Dia bersama dengan orang banyak. Mana sih yang namanya Tuhan Yesus? Sakyus tidak bisa melihat adik-adik. Karena Tuhan Yesus ada di antara banyak orang. Dan dia juga tidak bisa melihat. Karena dia orangnya pendek adik-adik. Si Sakyus berusaha untuk melihat Tuhan Yesus. Dia melongo-longo. Karena dia penasaran siapa sih Tuhan Yesus itu. Kayak apa sih wajahnya Tuhan Yesus itu. Dia sampai jinjit-jinjit kakinya. Tapi ternyata tidak kelihatan adik-adik. Dia terhalang oleh banyak orang. Dia desak-desak orang. Tetap gak bisa adik-adik. Akhirnya Sakyus jadi sedih dan kecewa adik-adik. Karena dia tidak bisa melihat Tuhan Yesus. Tapi tiba-tiba, ting! Oh, aku ada ide, kata Sakyus. Aku punya akal sekarang. Apa yang dilakukan Sakyus adik-adik? Nah, dia berlari mendahului rombongan yang ada Tuhan Yesus di dalamnya itu. Dia lari mendahului. Dan dia naik ke atas pohon. Dia berpikir, aku pasti bisa melihat Tuhan Yesus. Karena di sini aku bisa lebih tinggi. Pasti aku bisa melihat Yesus. Akhirnya Sakyus naik ke atas pohon adik-adik. Dia berusaha naik ke atas pohon. Sesampainya di atas, hore! Aku bisa melihat Tuhan Yesus. Aku bisa melihat Tuhan Yesus dengan jelas dari sini. Sakyus melihat wajah Tuhan Yesus yang penuh dengan kasih adik-adik. Dia bahagia sekali karena dia bisa berhasil melihat wajah Tuhan Yesus. Dia tidak menyangka. Tiba-tiba, rombongan Tuhan Yesus berhenti tepat di bawah dia.
Dan Yesus memandang ke atas melihat dia. Semua orang memandang dia dengan heran. Aduh, mati aku, kata Sakeus. Aduh, malu aku, takut aku, ternyata aku ketahuan. Tetapi Yesus tersenyum dan berkata, Sakeus, turunlah cepat, karena aku mau mampir ke rumahmu. Hah? Tuhan Yesus mau mampir ke rumahku? Hah? Benarkah Tuhan Yesus mau mampir ke rumahku? Sakeus heran, adik-adik. Sakeus terkejut, tapi dia sangat senang sekali. Oh benar, ternyata Tuhan Yesus mau mampir ke rumahku. Sakeus segera melompat turun. Mari Tuhan, katanya dengan wajah gembira. Nah, adik-adik, orang-orang di situ yang kenal dengan Sakeus memperhatikan dengan heran dan terkejut. Hah? Mengapa Tuhan mau ke rumah Sakeus? Mengapa Tuhan mau berteman dengan Sakeus yang jahat, yang curang itu? Kenapa Tuhan mau berteman dengan orang yang berdosa itu? Harusnya Tuhan Yesus tidak mau berteman dengan dia, karena dia orang berdosa, kata orang-orang di sekitar Sakeus. Tetapi apa yang terjadi, adik-adik? Tuhan tidak peduli. Tuhan Yesus mengasihi Sakeus. Ia mau menolong Sakeus dan merubah Sakeus untuk menjadi orang baik. Tuhan tidak peduli Sakeus orang jahat, Sakeus orang berdosa. Tuhan mengasihi Sakeus. Dan akhirnya Tuhan dan Sakeus pun pergi bersama-sama ke rumah Sakeus. Sakeus sangat bersukacita. Dia mengeluarkan semua makanan yang ada di rumahnya. Dia bersukacita karena Tuhan ternyata mengasihi dia. Dia bersukacita karena bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Sakeus akhirnya bilang kepada Tuhan, Tuhan Yesus, saya menyesal karena saya suka berbuat jahat. Mulai saat ini, aku tidak akan berbuat jahat lagi. Aku akan menolong orang yang membutuhkan. Aku akan memberikan separuh dari hartaku untuk orang miskin. Dan aku akan mengembalikan uang yang sudah aku rampas kepada orang yang berhak memilikinya sebesar 4 kali lipat. Tuhan Yesus tersenyum dan memandang Sakeus. Tuhan bilang, Sakeus, mulai sekarang kamu dan keluargamu menjadi anak Tuhan. Nah, adik-adik, Sakeus sangat bersukacita. Ia mengambil hartanya yang banyak dan memberikannya pada orang miskin, dan juga mengembalikan semua uang yang sudah dirampasnya dari orang-orang dan mengembalikannya pada mereka. Sakeus berubah, adik-adik. Dulu jahat, sekarang baik. Dulu merampas, sekarang memberi. Sakeus berubah setelah bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus sangat mengasihi Sakeus. Walaupun Sakeus jahat dan banyak orang yang membenci dia, dia mau menolong Sakeus. Dia mau mengampuni dosanya. Dan akhirnya Sakeus berubah dari yang dulu jahat, sekarang menjadi baik. Dari yang dulu suka curang, suka merampas, sekarang menjadi suka memberi. Sakeus berubah sejak ia bertemu dengan siapa, adik-adik?
sejak bertemu dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga mengasihi adik-adik loh ya. Pasti Tuhan Yesus juga mengasihi adik-adik. Dia juga mau menolong dan mengampuni dosa adik-adik. Kalau adik-adik misalnya suka bohong, siapa di sini yang suka bohong? Suka menyontek, terus suka gak taat sama mama sama papa. Ayo bangun pagi ke gereja. Males ah, dingin mah. Nah, yang suka kayak gitu siapa ayo? Nah, kalau adik-adik suka seperti itu, suka berbuat dosa, suka nggak taat, suka bohong, lalu menyesal dan minta ampun sama Tuhan Yesus, yakin Tuhan Yesus pasti mengampuni adik-adik, seperti Tuhan Yesus juga menolong dan mengampuni Sakyus. Ia juga akan menolong adik-adik untuk berubah, untuk menjadi anak yang lebih baik dan taat pada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkuasa mengampuni dosa. Dosa Sakyus, dosa adik-adik. Nah, Tuhan Yesus juga berkuasa merubah loh. Tuhan Yesus berkuasa merubah kita supaya kita bertobat dan tidak melakukan dosa lagi. Nah, mulai sekarang adik-adik harus janji ya. Siapa di sini yang suka nggak taat sama mama? Siapa di sini yang suka bohong? Nah, mulai saat ini janji sama Tuhan Yesus, janji sama dirinya sendiri. Bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ampuni aku mau berubah, aku menyesal. Yang suka bohong bilang, aku tidak akan bohong lagi. Yang suka malas bilang, aku sekarang tidak akan malas lagi. Mari Tuhan Yesus, ampuni aku, tolong aku agar aku berubah menjadi lebih baik. Pasti nanti Tuhan Yesus bantu untuk merubah adik-adik menjadi orang yang lebih baik. Seperti Sakyus, setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, dia berubah menjadi Sakyus yang baik. Dulu jahat, sekarang baik. Dulu suka merampas, sekarang suka memberi. Sama, adik-adik juga harus berubah, karena Tuhan Yesus berkuasa mengampuni dan mengubah adik-adik. Tuhan Yesus memberkati adik-adik.